Eh, Tibalah pada saatnya kita akan masuk kepada inti dari acara PA kita, di mana judulnya dari perut sampai ke hati, bukan dari mata turun ke hati ya. Jadi ini tentang gizi. Nah, kita datangkan khusus, seperti kata Om Johan tadi, kita datangkan khusus pembicara kita dari Uni, tetapi ini anaknya, karena papanya sulit sekali untuk kita datangkan, kita panggil anaknya saja dulu. Pembicara kita pada saat ini adalah Gaby, nama lengkapnya Gaby Avelar. Tadi saya sudah konfirmasi kalau biodatanya tolong nggak usah disebarluaskan katanya gitu. Jadi cukup nama Gaby aja. Nanti pas mungkin presentasi, Gaby akan memberikan atau membocorkan data pribadinya. Oke, baiklah. Nanti di akhir presentasi akan dibuka mungkin 15 atau 10 atau 15 menit untuk sesi tanya jawab, dan apabila nanti tidak cukup mungkin akan kita by Japri aja ya, seperti itu. Nah, waktu dan tempat dipersilakan kepada Kak Gibi. Oke, terima kasih Bang Jody. Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Iya, ini kayaknya sudah agak lama ya saya nggak sharing di Jumat Centis sendiri. Saya jadi agak malu nih ternyata. Dan selamat sahabat juga untuk PA Melati. Terima kasih sudah bergabung pada sahabat hari ini. Semoga nggak sekali aja ya gabungannya, kita bisa sering-sering gabungan mumpung masih online. Karena kalau udah offline kan susah gitu ketemunya. Oke deh, saya share screen dulu. Nah, kalau tadi Bang Jody bilang saya ini mewakili dari Uni, betul ya, emang saya ini harusnya menggantikan saja bapak saya yang tadinya nggak bisa, ternyata bisa. Ada bapak saya di sini, harusnya bapak saya aja, tapi ya sudahlah, karena sudah terjadi. Baiklah, kita sharing-sharing sedikit ya, semoga nggak bosan, karena kayaknya uh, kalau sama Gaby ini bahasnya makanan terus ya kan, tapi ya gitu-gitu aja pembahasannya. Nah, sahabat hari ini kita nggak akan spesifik membahas tentang gizi, karena itu udah pernah kita bahas ya kan, dan kita juga udah sering dengar dari pakar-pakar kesehatan tentang makanan yang baik seperti apa, kemudian gizi yang seimbang seperti apa, itu kalau sama kita orang Advent, mungkin di Melati juga udah pelajari, di channel juga mungkin sampai bosen ya belajar tentang bagaimana makan yang baik dan benar. Tapi sahabat hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita makan lebih mindful, lebih berpikir, karena apa yang kita makan itu tidak hanya mempengaruhi perut perut kita saja, tapi pengaruh ke banyak hal juga. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mempelajari sebagian dari terang yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya hari demi hari kami boleh belajar untuk menjaga tubuh kami, supaya kami dapat melayani Tuhan dengan maksimal. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pelajaran kita pada sahabat hari ini, bahan utamanya adalah dari buku Membina Pola Makan dan Diet bab 2. Judul babnya sih kalau nggak salah cara makan dan kerohanian, cuman kita ambil di sini judulnya dari perut sampai ke hati. Karena seperti yang tadi saya bilang, apa yang kita makan itu nggak cuman mempengaruhi perut kita juga, tapi mempengaruhi seluruh tubuh kita, bahkan sampai ke perasaan kita, sampai ke kerohanian kita. Nah, ayat inti kita dari 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itu di 1 Korintus 10 ayat 31. Nah, ayat ini ada bukan nggak ada artinya tentu aja. Jadi apa yang kita makan atau yang kita minum itu bukan untuk memuaskan hati kita, bukan untuk
mengenyangkan kita. Tapi apa yang kita lakukan, kita harus ingat setiap kita mau makan, apakah itu kita lakukan untuk kemuliaan Allah atau tidak. Jadi tips ini salah satu tips diet juga. Kalau orang-orang yang belajar yoga atau mereka yang suka workout, biasanya mereka kenal dengan mindful eating. Itu adalah salah satu cara supaya bisa diet. Nah, kita juga punya nih, kita bisa mulai mindful eating atau makan dengan penuh mindful, dengan kehati-hatian, dengan berpikir dengan ayat ini. Apakah kita makan itu untuk kemuliaan Allah? Apakah kalau kita pesan ayam goreng KFC satu bake yang lagi promo gitu ya? Apakah itu kita beli untuk kepuasan diri kita atau untuk kemuliaan Allah? Nah, kita lanjut. Kemudian di Kejadian 1 ayat 29 dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 1 ayat 29. Semenjak kita dijadikan, Tuhan sudah menentukan makanan apa sih yang terbaik untuk tubuh kita. Sama kayak pencipta mobil, mereka udah tentukan mobil ini harus diisi solar, diisi Pertamax, diisi pakai di-charge dengan listrik atau seperti apa. Sama juga Tuhan pencipta kita, waktu menciptakan kita sudah menentukan makanan apa sih yang cocok untuk kita makan. Nah, ini dari buku Membina Pola Makan dan Diet bab 2. Kalau nggak percaya boleh langsung dibaca karena bab ini sangat menegur saya secara pribadi juga. Dibilang di sini, tidak bertarak berarti dosa. Pelanggaran hukum fisik adalah juga pelanggaran hukum Allah. Manusia yang lengah dan tidak peduli tentang kebiasaan dan praktek hidup yang menyangkut kesehatan, mereka berdosa terhadap Allah. Dosa yang paling besar dilakukan melalui pemanjaan selera yang sudah rusak. Pemanjaan yang keterlaluan, baik dalam hal makanan, dalam hal makan, minum, dan tidur, atau memandang adalah dosa. Jadi apa yang kita makan itu bukan cuma untuk memuaskan diri kita, tapi juga kalau kita tidak hati-hati dapat membuat kita melanggar hukum Allah. Dalam buku yang sama, dari bab yang sama, dikatakan penyucian itu mustahil diadakan. Adalah tidak mungkin bagi kita memuliakan Allah sementara masih melanggar hukum kehidupan. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa raga sambil mengasihi nafsu selera kita lebih daripada mengasihi Allah. Apa saja pengaruh pelanggaran terhadap kita? Pelanggaran di sini adalah pelanggaran hukum alam. Yang pertama adalah mempengaruhi pikiran kita. Ini masih dari bab yang sama, dikatakan bahwa kalau lambung kita penuh, otak kita juga menjadi buntu. Istilah anak zaman sekarang kalau kekenyangan jadinya apa tuh? Suka ada istilah yang namanya kenyang, maaf ya, kenyang bego gitu. Karena kalau udah kenyang biasanya nggak bisa lagi berpikir, kadang udah ngantuk, yang paling sering ngantuk lah ya. Lapar, nggak nyambung, kenyang jadi bego gitu. Itu istilah anak zaman sekarang. Karena ternyata memang saat lambung kita penuh, itu membuat semua energi dalam tubuh kita berfokus untuk membantu lambung, sehingga tidak cukup lagi energi untuk berpikir dan juga untuk organ tubuh yang lain. Jadinya tubuh kita dengan otomatis jadi ngantuk, seperti itu. Kemudian untuk pikiran juga, kalau kita makan makanan yang sehat dan sederhana, itu membuat tubuh dan pikiran kita lebih bersedia menerima firman Tuhan. Pengaruh yang kedua adalah untuk penghargaan akan kebenaran. Dikatakan kebiasaan makan yang salah itu dapat melemahkan intelek dan membuat kita menjadi tidak menghargai tabiat kebenaran. Ada dua makanan yang dimention dalam bab ini, itu adalah mentega dan daging. Itu dapat melukai lambung, merusak selera, serta melumpuhkan syaraf. Yang ketiga adalah kesanggupan membedakan dan memutuskan. Apa saja yang mengurangi kekuatan fisik
Dan kekuatan fisik kan didapat juga dari makanan ya. Itu dapat melemahkan pikiran dan menurunkan kesanggupan. Ya, membedakan yang benar dari yang salah, menumpukan kepekaan dan daya pikir, serta makan dan bekerja yang tidak bertarak, itu membuat kita berbicara dan bertindak tanpa pertimbangan. Ini biasanya sangat mempengaruhi terhadap emosi seseorang. Ketika seorang makan, bekerja, serta punya pola hidup yang tidak bertarak, itu sangat mempengaruhi emosi seseorang. Kemudian, sering kan kita pikir, saya udah nggak makan ini, saya udah nggak makan, saya vegetarian, saya nggak makan daging kok, saya nggak makan ayam, nggak makan ikan. Jadi kita sering sekali merasa sudah bertarak. Tapi makan bertarak itu bukan hanya jenis makanannya saja, tetapi terlalu sering makan, terlalu banyak, kemudian makanan-makanan yang mewah. Makanan-makanan mewah ini bisa dihubungkan dengan jenis pengeluaran makan. Kalau di barat itu kan suka ada appetizer, kemudian makanan-makanan pendampingnya, kemudian main, baru ada dessert kan. Itu setelah dibaca dari buku Membina Pola Makan dan Diet, mengarah juga ke situ, serta cara pengolahannya yang mewah, yang tidak sederhana. Nah, cara makan yang seperti ini tuh tidak sehat, merusak fungsi alat pencernaan, mengganggu pikiran, merusak pertimbangan, serta mengganjal pemikiran sehat. Kita harus lebih berhati-hati. Kemudian, kalau baca seperti ini rasanya agak susah diterima kan? Mana buktinya? Walaupun ini adalah tulisan dari Roh Nubuat. Nah, salah satunya bagaimana hal ini bisa dijelaskan, ternyata ada juga scientificnya, ada juga ilmiahnya. Sebenarnya berhubungan nggak sih pencernaan kita dengan otak? Apakah benar apa yang kita makan ini itu bisa mempengaruhi kerohanian kita? Dari mana hubungannya? Perut kan di sini. Ketika kita makan lewat kerongkongan, ke lambung, ke usus, keluar. Dari mana hubungannya perut kita dan otak? Ternyata ada yang disebut dengan brain-gut connection. Jadi ada hubungan antara otak kita dan juga usus kita. Ada hubungannya. Mungkin ada dokter-dokter di sini ya yang lebih paham tentang fisiologi, tentang anatomi, karena ini melibatkan organ-organ dan saraf-saraf juga. Jadi kan kita sudah tahu untuk beberapa dekade bahwa ada koneksi, ada hubungan antara usus kita dan juga otak, disebut dengan the gut-brain axis. Nah, kita punya sistem saraf ini ada beberapa jenis. Ada yang kalau sistem sarafnya di otak disebut sistem CNS. Nah, kalau kita punya usus, ada juga hubungannya dengan otak, dihubungkan dengan yang namanya enteric nervous system, ENS. Ini adalah sistem saraf yang menghubungkan otak dan usus kita. Ini terdiri dari 200 sampai 600 juta sel saraf. Apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk take care atau untuk menjaga keseharian dari fungsi pencernaan kita gitu, dan juga berhubungan dengan sistem saraf pusat kita. Nah, pekerjaan yang paling sering kita sadari itu salah satunya ketika kita lapar, kemudian ketika apa yang kita makan itu nggak cocok sama perut kita kan, kalau misalnya kita alergi sesuatu, atau misalnya ternyata kita nggak terlalu kuat pedas atau asam, maka perut kita kan akan kasih tahu. Kita akan biasanya reaksinya sakit perut lah, atau jadi bergas. Nah, itu adalah hubungan perut kita dan otak kita. Kasih tahu bahwa apa yang kita makan itu bisa saja salah dan perut kita nggak nyaman. Selain enteric nervous system, ada juga yang disebut dengan microbiome. Nanti kita akan pelajari sedikit tentang microbiome. Kayaknya saya pernah bahas juga di microbiome ini. Nah, microbiome dan enteric nervous system ini menghasilkan komunikasi antara otak dan perut kita. Sama juga
kalau misalnya ini hubungan sebaliknya. Biasanya kalau kita sedang atau kita lagi apalagi nervous, biasanya ada nggak yang suka sakit perut kalau kita lagi nervous? Nah, itu adalah salah satu jenis hubungannya gitu. Kemudian yang berikutnya, jadi microbiome itu tersebar di seluruh tubuh. Ada di kulit dan banyak juga di usus kita. Microbiome yang ada di usus kita itu secara langsung menghasilkan hormon-hormon, neurotransmitter dan juga para pembawa kabar dari tubuh kita. Kita kan berkomunikasi yang mengirimkan sinyal antara otak kita dan juga sistem saraf kita. Nah, kita pelajari sedikit tentang microbiome. Apa sih microbiome itu? Microbiome itu istilahnya termsnya ada dua. Kalau disebut microbiota, microbiota itu adalah kumpulan dari semua mikroba pada lokasi atau lingkungan tertentu yang diperkirakan membentuk komunitas mikrobial, termasuk diantaranya semua mikroorganisme seperti virus, fungi, protozoa, tapi fokus utamanya adalah bakteri. Agak ribet ya definisinya, tapi supaya kita bisa membayangkan, tahu dong ya yogurt, minuman yogurt yang terkenal itu, yang botolnya kecil, kalau dijual branding gitu ya, ada 5 atau 6, botolnya kecil, tutupnya merah, jinglenya apa? Cintai ususmu, minum tiap hari. Brandingnya mereka adalah yogurtnya mereka membawa sebuah bakteri baik ke dalam usus kita. Jadi bakteri itu tidak semuanya jahat. Virus itu juga nggak semuanya jahat, fungi juga nggak semuanya jahat. Nah, kita tahu sekarang ada virus yang sangat kita takuti ya, COVID-19. Ada bakteri-bakteri juga yang menimbulkan penyakit, tapi ada juga bakteri-bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita yang Tuhan siapkan untuk kita menjadi penolong bagi tubuh kita. Kita sebut saja namanya microbiome. Fokus utamanya adalah bakteri. Nah, microbiome ini banyak sekali di dalam tubuh kita. Supaya lebih terbayang, microbiome manusia itu bersifat komensal. Apa itu komensal? Kalau kita pelajarin waktu SD atau SMP ya, komensal itu artinya hidup berdampingan, tidak menyebabkan infeksi, serta memberikan mutualisme dalam tubuh manusia. Jadi ada yang mereka kasih ke dalam tubuh kita. Jadi microbiome yang ada di dalam tubuh kita, yang Tuhan sudah tempatkan dalam tubuh kita ini, itu seperti hutan lindung, ekosistem hutan gitu. Masing ada fungsinya. Dan hidupnya berdampingan, ya kan? Kalau di dalam hutan yang asri gitu, pohon yang besar akan menjadi rumah bagi hewan-hewan di bawahnya, kemudian setiap rumput juga ada gunanya di sana, bahkan bakteri-bakteri yang menguraikan juga ada fungsinya di sana. Begitulah microbiome dalam tubuh kita. Jadi microbiome itu bukan cuma satu jenis bakteri. Ini bukan nama bakteri ya. Ini nama lingkungan kumpulan mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita, di mana hidupnya berdampingan dengan manusia dan tidak menyebabkan infeksi. Malah dari microbiome kita dapat keuntungan. Kita seperti tadi, mereka menghasilkan neurotransmitter, mereka membantu kita untuk mencerna beberapa zat gizi, kemudian mereka juga membantu sistem imun kita. Nah, apa yang mereka dapatkan dari tubuh kita adalah makanan. Karena mereka mendapatkan makanan, maka dari itu nanti kita akan pelajari makanan seperti apa sih yang akan membantu kerja dari microbiome. Nah, ini komposisinya sekilas saja kita pelajari ya. Jadi microbiome itu sangat dinamis, mudah berubah oleh beberapa faktor, itu tingkat keasaman, oksigen, temperatur, kemudian kalau di usus kita sesuai nggak sih sama makanan yang mereka butuhkan.
Di usus kita ada sekitar 1000 spesies yang berbeda, tapi ada 2 kelompok utama, yaitu namanya Bacteroidetes dan Firmicutes. Nah, kita juga sejauh ini secara ilmiah belum diketahui mana mikrobiom yang baik, mana yang buruk. Tetapi yang paling utama adalah menjaga mikrobiom ini tetap beragam. Gitu. Semakin rendah keberagaman mikrobiom akan berhubungan dengan banyak penyakit. Tadi hutan lindung ini ya, di dalam hutan itu kan beragam, sangat bermanfaat nggak hanya untuk hutan itu sendiri, tapi untuk dunia. Kita tahu karena hutan di dunia semakin menipis, banyak yang dijadikan bangunan dan lain-lain, akan menimbulkan efek apa namanya, rumah kaca di bumi kita, dan itu sangat buruk. Kemudian kalau misalnya ada satu spesies aja yang berkurang, contohnya pohon-pohonnya ditebang semua. Walaupun cuma pohonnya yang ditebang, tapi dampaknya ke siapa? Dampaknya cuma ke pohon aja nggak? Kan enggak ya. Dampaknya juga ke hewan-hewan yang berlindung di bawahnya, dan juga menurun fungsi hutan itu. Begitu juga dengan mikrobiom kita. Kalau ada kalau keragamannya menurun, kalau misalnya ada spesies yang nggak bisa bertahan hidup dengan rendahnya keragaman, maka ini dihubungkan dengan banyak penyakit. Jalan tengahnya adalah karena fungsinya mikrobiom ini tidak lagi optimal. Gitu. Bagaimana sih tanda mikrobiom yang sehat? Semoga udah kebayang ya di otaknya kalau di perut kita ini kita nggak sendiri ya. Jadi untuk yang jomblo-jomblo, kalian tidak hidup sendiri. Ada ribuan, ratusan ribu bakteri-bakteri imut yang menjaga tubuh kita tetap sehat. Jadi kita nggak usah merasa kesepian gitu ya. Untuk menjaga teman-teman kita yang ada di tubuh kita ini yang namanya mikrobiom tetap sehat, kita harus memastikan bahwa mereka beragam. Kita nggak bisa lihat ya, kita nggak bisa lihat dengan kasat mata, dengan mata kita, apakah mereka beragam, ada berapa jenisnya, jenis yang mana yang sudah menurun keragamannya, kita nggak bisa lihat dengan mata kita, kecuali kita mungkin mengambil tes-tes kesehatan tertentu. Tapi kita bisa menjaga dengan pola makan kita. Kita berusaha sekuat tenaga supaya teman-teman kita ini, mikrobiom yang ada di dalam tubuh kita ini, mereka bisa bekerja dengan optimal. Karena itu tadi ya, mereka membantu mencerna komponen makanan yang lolos dari enzim host seperti zat pati dari karbohidrat. Jadi dari karbohidrat yang kita makan tuh ada zat-zat yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita, seperti dari kacang-kacangan, dari umbi-umbian, dari beberapa padi-padian, itu nggak bisa dicerna. Makanya Tuhan kirimkan mikrobiom ini untuk membantu kita. Kemudian, makan mikrobiom itu makan, dia konsumsi dari serat dari karbohidrat yang kita makan. Hasil dari metabolisme zat-zat yang dia makan itu, dari usus kita, dia menghasilkan yang namanya short chain fatty acid. Ini menjadi makanan bagi mikrobiom lain. Dan juga short chain fatty acid ini, dia akan membantu banyak hal, terutama yang namanya butirat. Butirat ini bisa membantu untuk menjaga supaya tidak gampang kena kanker usus. Kemudian dia juga sistem imun kita. Kalau ada bakteri-bakteri lain yang datang. Kemudian karena mikrobiom ini bisa tetap hidup, ya kan? Mereka akan menguasai usus kita. Ini kan kayak area usus kita menguasai usus. Bakteri yang datang, bakteri-bakteri yang jahat itu tidak dapat tempat dan tidak dapat makanan di dalam usus kita. Itulah kenapa kita harus menjaga teman-teman mikrobiom kita ini tetap beragam dan tetap cukup jumlahnya. Nih, ini salah satunya ya. Mikrobiom itu mengedukasi, mengajarkan kepada sel imun kita
untuk kalau ada virus, ada bakteri yang jahat gitu. Nih, kira-kira gambarannya seperti itulah. Kemudian, nah ini salah satu yang penting. Tadi kita udah belajar gambaran sedikit tentang microbiome, tapi belum nyambung gitu ya, apa hubungannya dengan otak kita. Nah ini dia. Microbiome juga memproduksi ini di usus kita. Dia produksi vitamin K, ya yang penting sekali untuk kalau kita berdarah gitu ya, vitamin K ini membantu supaya kita nggak berdarah terus. Kemudian menghasilkan vitamin B12. Banyak sekali yang bilang, wah kalau saya nggak makan daging, kalau saya menjadi vegetarian, saya akan kekurangan vitamin B12. Nyatanya, tubuh kita sendiri pun dengan bantuan microbiome ini bisa membantu menghasilkan vitamin B12. Banyak juga, ada beberapa makanan juga yang bisa membantu kita, salah satunya tempe. Kemudian microbiome juga produksi ini nih, serotonin. Kalau ada Om Heri kalau misalnya khotbah di mana-mana ya, kalau anak-anak muda ikut, ada membahas tentang hormon-hormon ini. Salah satunya serotonin. Ternyata serotonin yang sangat penting untuk mengatur mood kita supaya tetap happy, kemudian memberikan motivasi dan juga membantu kita memiliki kuasa memilih yang baik, itu 95%-nya dihasilkan di usus oleh microbiome. Jadi kalau di sini ada yang tahu slogan salah satu susu terkenal untuk anak-anak ya, Happy Tummy, Happy Me gitu. Karena benar-benar kalau misalnya perut kita happy nih, microbiome kita happy, itu sangat pengaruh terhadap mood kita. Nah kalau ada yang suka marah-marah, kerjaannya ngomel aja, ya kan? Dikit-dikit ngomel atau senggol bacok, coba dilihat mungkin makanannya ini tidak cocok sama microbiome kita. Kurang ini serotoninnya kayaknya. Nah, selain serotonin, dopamin juga, dopamin itu penting untuk mood kita juga, biasanya memberikan kita sensasi apa ya, reward gitu, pleasure. Kalau misalnya kita lagi bete, terus kita melakukan hal-hal yang menyenangkan, nah inilah hormon yang muncul gitu. Setelah kita bete, kita melakukan hal-hal yang relaksasi, terus kita benar-benar merasa rileks. Ini adalah hormon yang bekerja, namanya dopamin. Dopamin juga ternyata hampir 50% itu diproduksi di usus oleh microbiome. Kemudian selain itu ada melatonin. Melatonin ini juga berhubungan ya sama serotonin. Tapi untuk melatonin sendiri, melatonin ini sangat bertanggung jawab untuk memastikan kita punya tidur yang berkualitas. Setelah kita tidur, melatonin ini bekerja untuk meregenerasi sel di dalam tubuh kita. Ternyata melatonin ini diproduksi 400 kali lebih banyak di dalam usus daripada yang diproduksi di otak. Nah, jadi udah kebayangkan ya bahwa apa yang kita makan nanti itu mempengaruhi makrobiom kita dan mempengaruhi cara kita berpikir dan juga perasaan kita. Kemudian ada neurochemical lainnya yang namanya GABA. GABA ini penting sekali untuk relaksasi dan menurunkan kecemasan. Jadi kalau teman-teman ya kan sekarang udah mulai aware dengan anxiety lah, depresi lah, mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memperbaiki makanan kita supaya kita bisa memproduksi GABA dengan cukup dan menimbulkan relaksasi dalam tubuh kita secara alamiah. Ada juga yang namanya brain derived neurotrophic factor. Ini mendukung untuk pertahanan sel otak kita, regenerasi sel otak kita, serta koneksi pada sel otak kita. Nah, serotonin itu adalah hormon dan neurotransmitter. Kita akan bahas lebih banyak tentang serotonin ya. Serotonin ini meregulasikan banyak sekali proses di dalam tubuh kita. Tadi sudah kita bahas ya untuk memanage mood kita, untuk memberikan motivasi dan juga willpower. Nah, kita mau highlight sedikit tentang willpower ini.
willpower menurut American Psychological Association itu adalah sebuah kemampuan untuk menahan sebuah temptation, godaan, supaya kita bisa memenuhi goal jangka panjang, tujuan jangka panjang. Contohnya kayak gini. Contohnya saya mau turun lagi 10 kilo dalam bulan ini. Ya kan? Willpower saya akan membantu saya ketika saya dihadapkan dengan pilihan donat 1 lusin gratis diantar ke depan rumah saya, bebas saya makan kapan aja, nggak ada teman lain yang makan, cuman saya yang makan dengan salad. Willpower saya akan membantu saya untuk memilih. Kalau saya mau turun 10 kilo, saya harus pilih salad atau ini. Nah, kira-kira seperti itu. Atau misalnya, ya, banyak hal-hal lain lebih sehat, saya akan memilih untuk olahraga, saya akan memilih untuk tidur lebih cepat. Atau kalau tujuan saya adalah untuk selamat, tujuan saya adalah untuk bertemu dengan Yesus, willpower saya juga akan membantu saya memilih apakah saya akan melakukan dosa atau tidak, apakah saya akan menginjil atau tidak. Nah, yang mempengaruhi willpower kita ini salah satunya adalah level serotonin kita. Ceritanya agak panjang kan ya, bagaimana makanan kita ini dapat mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Tetapi apa yang Roh Nubuat tuliskan tadi adalah benar, karena apa yang kita makan akan sangat mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Nah, di sini tidak saya tulis ternyata bagaimana cara menjaga microbiome kita. Jadi microbiome kita itu, teman-teman, microbiome kita di usus itu akan sangat menyukai serat. Baik itu dari sayur-sayuran, baik itu di sumber karbohidrat yang lain seperti umbi-umbian. Microbiome kita juga sangat suka dengan kacang-kacangan. Tapi apa yang tidak dia suka adalah makanan yang tinggi lemak. Seperti goreng-gorengan kesukaan kita semua, seperti martabak manis kesukaan kita semua juga, mentega, makanan-makanan yang mengandung mentega, makanan-makanan yang mengandung minyak, serta lemak-lemak dari makanan hewani. Ada juga beberapa makanan yang ternyata tidak baik untuk usus kita. Itu adalah susu dan olahannya, juga tepung putih, olahan tepung putih, mie, roti putih, dan sebagainya. Nah, hal ini adalah sesuatu yang perlu kita gumulkan setiap hari, bahkan setiap kali kita mau makan. Ini juga adalah pergumulan untuk saya untuk menjaga microbiome saya tetap sehat, untuk menjaga usus saya tetap sehat, supaya saya punya willpower yang baik, supaya saya punya mood yang baik. Jangan kan kita belajar tentang willpower, kita lagi bete aja nih ya, lagi emosi aja, kita nggak akan bisa memilih dengan cermat, ya kan? Apalagi kalau kita sudah memahami sekarang bahwa ada willpower yang sangat dipengaruhi oleh makanan kita. Ceritanya agak panjang, semoga bisa dipahami gitu ya. Dari Mazmur 15 ayat 17 dikatakan bahwa lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Marilah kita mengasihi usus kita, mengasihi perut kita dan tubuh serta pikiran kita. Nah, ini untuk para gembala, tapi tidak hanya para gembala sebenarnya, tapi juga untuk semua orang yang mau bekerja untuk Tuhan. Saya yakin kita semua di sini umat-umat Tuhan mau bekerja untuk Tuhan. Tapi di bukunya ini judulnya untuk para gembala. Kewajiban mulia untuk mengajarkan kebenaran kita hanya dapat kita lakukan ketika kita sudah berhasil melawan selera kita. Pikiran dan kata-kata kita akan lebih lancar, dan kegiatan agama juga akan lebih bersemangat, dan kesan para pendengarnya akan lebih nyata.
ketika kita sudah bisa berhasil melawan selera kita. Tidak ada orang yang dapat menjadi pekerja sukses dalam perkara rohani kecuali dia mengikuti pertarakan ketat dalam hal kebiasaan menu makanan. Orang yang sudah vegetarian pun bisa saja memilih makanan-makanan yang tidak sehat, vegan sekalian. Walaupun udah vegan nih ya, kalau makan juga pisang goreng banyak-banyak ya kan, itu juga kan nggak sehat, itu makanan vegan, pisang goreng. Tapi sehat nggak? Kalau makan satu ya nggak apa-apa kali ya, kalau kadang yang enak itu nggak cukup satu gitu masalahnya ya kan. Jadi ini bukan perkara udah vegetarian atau enggak, vegan atau enggak, tapi setiap kali kita memilih makanan, kita perlu memikirkan hal ini. Ketika kita tidak berhasil melawan selera kita, maka pekerjaan kita dalam perkara rohani pun di sini ya dikatakan ya, tidak bisa menjadi pekerjaan yang sukses. Berikutnya, ini tubuhku, terserah aku dong, ya kan? Untuk orang-orang muda open minded zaman sekarang gitu kan, ya suka-suka gue lah. Mind your own business, this is my body. Up to me, ya kan? Ini tubuh aku terserah aku dong mau makan apa. Benar nggak ya? Nyatanya adalah kita ini adalah milik Tuhan berdasarkan penciptaan dan penebusan. Tubuh kita bukan milik kita sendiri untuk dirusak dengan kebiasaan yang merosot yang membuat kita tidak dapat melayani dengan sempurna. Karena kita diciptakan di dunia ini ada tujuannya, dan tujuannya adalah bukan untuk menyenangkan atau memuaskan nafsu kita sendiri. Kita diciptakan ada pelayanan dan tanggung jawab yang kita pegang saat ini. Jangan sampai dengan cara makan kita yang salah, sehingga pelayanan kita menjadi tidak sempurna. Kita menjadi gampang sakit, kita menjadi sakit-sakitan, sehingga kita tidak menjadi pelayan Tuhan yang optimal. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini satu kutipan terakhir. Jikalau orang Kristen menguasai tubuh dan menguasai nafsu dan selera di bawah kata hati nurani dan menganggap itu sebagai suatu kewajiban yang terutang kepada Allah dan kepada sesamanya untuk menurut hukum yang mengatur hidup dan kesehatan, mereka akan memiliki berkat kekuatan fisik dan mental. Mereka akan memiliki kuasa moral di dalam pertempuran melawan setan dalam nama Dia yang telah mengalahkan selera demi mereka. Mereka akan lebih besar daripada pemenang menurut anggapan mereka. Pertempuran ini terbuka bagi semua orang yang mau terlibat di dalamnya. Kita jangan lupa bahwa awal dari dosa adalah karena tidak mampu menguasai selera kita. Kan? Tidak hanya selera makan, tapi semua nafsu duniawi kita perlu jaga karena kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab yang sangat mulia untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Sekian aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Kak Gebi atas sharingnya. Begitu juga beberapa ayat ya dari Alkitab diambil bahwa tubuh yang baik itu bagaimana dari sisi Alkitab. Nah, pada saat ini kita akan masuk kepada tanya jawab. Nanti boleh bertanya langsung atau mengetik di kolom chat apabila agak malu-malu untuk bertanya. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan lagu spesial dari Pemuda Melati Pekanbaru.
Baik, terima kasih kepada Pemuda Melati atas lagu pujian yang begitu baik untuk kita dengarkan. Sekarang tiba saatnya untuk sesi tanya jawab ataupun sharing. Apakah ada dari teman-teman, om tante, abang-abang, kakak-kakak yang mau memberikan pertanyaan ataupun sharing mengenai nutrisi yang pernah dijalani dan bagaimana? Waktunya dipersilahkan. Apakah ada? Budi, bisa masuk? Ya Om, silakan Om. Selamat sahabat, selamat sore kepada seluruh jemaat, khususnya jemaat PA Melati yang hadir bersama dengan kita. Gebi, ada pertanyaan. Silakan Om. Ada 2 pertanyaan ya. Saya pertanyaan pertama dulu. Tadi dikatakan mikrobiom, biom ya bacanya ya. Betul. Itu kan kumpulan mikroorganisme dalam tubuh kita. Seperti hutan lindung lah ya. Betul. Betul ya. Jadi dia bisa memberikan kita kemampuan untuk bertahan. Nah, gini, ada seorang sahabat kita, dia kalau makan, mungkin pendeta Jimmy Haflar kenal ini, saudara Alvin Bidi, dia makan, dia gosok dulu itu makanan kue di sepatu dia, sepatu yang dia buat berjalan. Dia gosok itu makanannya, cuma dia demo. Kebetulan ada pelayanan di Solo, Tante Ana pergi bareng sama tante-tante yang lain, dia mungkin bilang, ini saya makan kue ini, saya gosok dulu di sepatu, dimakannya nggak sakit perut. Jadi kue itu kan udah kotor artinya. Nah, pertanyaan saya, apakah karena mikrobiom dia itu tinggi? Maksudnya orang yang punya mikrobiom yang tinggi bisa tahan nggak sakit perut kah? Itu pertanyaan saya. Itu yang pertanyaan pertama. Langsung kedua, pertanyaan kedua langsung atau Langsung dijawab? kedua aja Om. Oke, yang kedua, kita kan kalau ke dokter nih, ya dikasih antibiotik lah kalau ada yang sakit-sakit. Nah, apakah antibiotik yang kita makan ini mematikan mikrobiom kita ini? Sebab ada juga yang dijual sekarang namanya probiotik kan. Nah, apakah lawannya artinya probiotik? Apakah probiotik ini meningkatkan mikrobiom dan antibiotik menurunkan mikrobiom? Itu pertanyaan yang kedua. Sekian Gebi, terima kasih. Oke, terima kasih Om pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama dulu ya. Apakah kalau misalnya orang yang nggak gampang sakit perut lebih tinggi mikrobiomnya? Bisa jadi. Tapi ini semua kan bukan hanya tentang mikrobiom. Kalau ini berarti tentang sistem imun kan? Dan sistem imun itu sangat banyak banget faktornya. Nih, kalau ada kakak-kakak dokter kayaknya akan lebih mudah gitu ya menjelaskan tentang sistem imun. Nah, sistem imun kita ini punya beberapa tahap ya. Ada tahap yang di kulit dia bisa langsung bunuh. Kemudian kita tuh punya beberapa jenis Om sistem imun. Sampai ada yang paling terakhir, pertahanan terakhir itu namanya T-cell. Ya, benar nggak ya? Ya kan Bang Jot ya? T-cell kan yang terakhir. Ada pokoknya sistem imun itu selnya itu ada banyak sekali jenisnya. Ada NK dia yang bisa bunuh langsung, ada B-cell, ada T-cell. Nah, si T-cell ini dia biasanya yang mengingat. Kalau aku nggak salah itu B-cell atau T-cell ya. Pokoknya sistem imun kita ini bisa mengingat Om. Bisa mengingat bakteri-bakteri dan virus apa aja yang udah masuk ke dalam tubuh kita. Kalau misalnya dia sudah ingat, dia akan buat pertahanannya sendiri gitu. Dia udah tahu cara melawannya seperti apa. Nah, ini biasanya kita bisa lihat juga kalau misalnya orang-orang yang di pinggir jalan gitu ya, yang homeless, mereka tuh bisa makan apa aja nggak sakit perut. Tapi coba kalau anak-anak yang biasa dijaga ketat makanannya, tidak sering terpapar, itu bisa aja karena tubuhnya belum mengenal bakteri tersebut sehingga belum ada sistem pertahanan sehingga muncullah reaksi-reaksi tubuh seperti sakit perut, diare dan lain-lain. Atau bisa aja ada bakteri-bakteri atau virus-virus yang cukup kuat dan sistem imunnya lebih lagi melemah
Soalnya kalau kita makan di pinggir jalan, biasanya anak kosan bisa makan biasa aja tiba-tiba tipes gitu ya. Udah 3 tahun ngekos, tahun ketiga baru tipes. Nah itu bisa aja sistem imunnya yang lagi turun. Banyak faktor sih Om, tapi itu nyambungnya ke sistem imun gitu. Kalau mungkin sistem tubuhnya Om tadi itu udah kenal sama bakteri di sepatunya, nggak tahu deh. Ya kira-kira kayak gitulah. Dia sudah lebih mengenal dan tahu cara defense-nya akan seperti apa. Kalau ada teman-teman kakak-kakak dokter, Kak Winda, Bang Jody yang perawat, boleh kasih masukan ya tentang sistem imun ini. Terus yang kedua tadi, apakah antibiotik menurunkan mikrobiom dalam tubuh? Iya. Jadi ini aku mau share screen sekalian sih. Jadi ada beberapa penyebab yang dapat menurunkan jenis dan ragam mikrobiom kita. Itu ada antibiotik salah satunya, kemudian ada juga obat antiinflamasi dan painkiller. Gimana kalau aku share ya sekalian ya. Jadi menjawab juga pertanyaan apa aja sih yang membuat keragamannya tuh menurun. Nah ini dia, ini penyebab dysbiosis. Ketika kita jenisnya tidak terlalu banyak, tidak seimbang atau tidak beragam. Jadi ada banyak, salah satunya tadi overexposure to antibiotics. Jadi kalau udah keseringan antibiotik juga dia akan menyebabkan dysbiosis. Kemudian minum obat antiinflamasi dan pain kan mikrobiom. Dan banyak lagi seperti cara lahir, kalau misalnya dia melalui jalur normal gitu ya, vaginal birth, dia kan lebih terpapar dengan mikrobiom yang ada di vagina ibunya, sehingga bayi itu akan memiliki mikrobiom yang lebih beragam daripada bayi yang lahir lewat sesar gitu. Kemudian kalau bayinya ASI itu juga punya yang lebih baik, serta dari makanan kita. Juga pola hidup lain seperti kurang berolahraga dan juga stres. Nah, kejawab ya pertanyaannya? Oke, Gaby. Thank you. Oke. Yang belum terjawab tadi Gaby, probiotik. Oh, probiotik. Ya, Kayak betul. Terima kasih Om. Nih, probiotik. Betul. Jadi probiotik itu nggak selalu dalam bentuk kapsul ya. Tidak selalu dalam bentuk suplemen. Jadi ada juga makanan-makanan yang menjadi prebiotik dan probiotik untuk tubuh kita. Kalau prebiotik itu makanan yang dari karbohidrat. Tuh, ini ada 2 jenis ya, kita nggak usah pusingin termsnya, susah, fructooligosaccharides dan beta galactosaccharida. Ini tuh ada di bawang, pisang, asparagus, daun bawang, kacang-kacangan, kemudian serat-serat yang seperti sereal, kacang, ubi, padi-padian, buah-buahan yang belum sepenuhnya matang. Nah ini adalah sumber prebiotik alami untuk tubuh kita. Kalau prebiotik itu nggak diapa-apain, dipetik, panen, diolah sedikit, langsung ada prebiotiknya. Ada juga yang namanya probiotik. Probiotik itu adalah ketika makanan itu secara teknis ditambahkan. Ya, jadi memang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan mutu makanan. Nah, itu namanya probiotik. Kalau menurut WHO, bisa dibaca sendiri definisinya apa. Nah, probiotik itu makanan-makanan ini memang ditingkatkan mutunya supaya bisa menambah bakteri baik dalam tubuh kita. Ada tadi yogurt, ya banyak banget pilihannya. Kalau misalnya kita mau mengurangi dairy, kita mau mengurangi susu-susu, banyak sekali pilihannya. Ada sauerkraut, ini kalau nggak salah ya semacam acar gitulah. Ada kombucha, ada tempe yang sangat amat murah ya, satu papannya nggak nyampe 10.000 rupiah, kita bisa makan sekeluarga rame-rame. Ada juga nih kalau yang suka kimchi itu kan cara pembuatannya menggunakan metode fermentasi, ya kalau nggak salah. Kemudian juga acar, ada kefir, ada juga miso.
yang mau ekstra itu biasanya beli probiotik khusus ada dalam bentuk suplemen. Nah, ini memang bisa meningkatkan raga mikrobiom gitu. Sudah menjawab, Om? Mantap. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Jadi boleh nambahin? Silakan, Kak. Oke, yang perihal prebiotik ya, benar sekali yang Om Johan bilang, kalau seandainya kita sakit ya datang ke dokter, biasanya udah ada ditambahkan di antibiotik itu, terus ada resep-resep, akan banyak lah resepnya nanti, termasuk di probiotik. Probiotik ini untuk apa sih? Dia itu untuk membalancing, dia punya bakteri baik dan bakteri jahat yang tadi disampaikan oleh Gaby. Kalau antibiotik sendiri lebih ke membunuh atau ada antibiotik yang hanya kalau di TB cell ya, penyakit TBC, itu bukan ngebunuh tapi dia mengurangi atau menghambat pertumbuhannya semakin lebih banyak lagi. Makanya TB paru itu dia nggak bisa kembali ke normal lagi. Jadi yang tadinya parunya bagus harus balik lagi itu nggak bisa. Dia hanya bisa menghambat, menghibit pertumbuhan daripada bakteri-bakterinya. Nah, itu termasuk salah satu cara kerja antibiotik. Probiotik tadi adalah menyelaraskan. Pada saat antibiotik tadi membunuh bakteri baik yang ada di dalam tubuh, probiotik itu akan mencoba men-trigger lagi, sehingga jumlah dari, kalau di tubuh kita ini normal, tanpa penyakit, itu jumlah bakteri baik dan jumlah bakteri jahatnya seimbang. Ada yang lebih dominan. Kalau kita sedang sakit, itu yang tadi jumlah bakteri jahatnya lebih tinggi daripada jumlah bakteri baiknya gitu. Nah, probiotik ini bekerja untuk menyeimbangkan keduanya. Itu kenapa dokter-dokter kadang memasukkan itu. Kalau dulu ya di zaman-zaman dulu probiotik ini belum sangat sering diberikan, hanya antibiotik doang. Nah, karena berkembangnya dilihat bahwa kalau dikasih antibiotik termasuk bakteri baiknya juga mati, yang ada untuk menyembuhkan tubuh itu takes time lebih lama gitu. Maka dimasukkan probiotik untuk menyelaraskan gitu. Nah, tadi Gaby ada menyinggung perihal jenis-jenis tentara dalam tubuh kita yang itu tadi ya. B cell sama T cell. Itu merupakan kalau yang sering check up atau ngecek darah itu ada lihat limfosit. Nah, itu T cell dan B cell itu termasuk limfosit. Hanya saja tugasnya berbeda. Satu untuk pertahanan yaitu B cell, satu untuk menyerang T cell. Nah, kalau disinggung tadi ada juga yang satu lagi yang namanya NK cell, ya, natural killer cell. Natural killer cell ini juga menyerang. Dia akan mendekati foreign body atau benda-benda jahat yang masuk ke dalam tubuh kita dan akan membunuh langsung sel itu gitu. Nah, kalau yang tadi T cell dia akan berperang. Kalau yang si NK cell ini dia akan silent killer lah istilahnya gitu. Nah, NK cell ini kebanyakan berfungsi atau aktifnya di orang-orang yang memiliki penyakit kanker. Karena kenapa? Daya memori dari NK cell ini lebih baik daripada sel lainnya. Jadi dia kalau kita tahu cancer cell itu adalah sel normal tapi dia berubah jadi abnormal gitu. Jadi dengan kata lain, sel-sel lain itu belum punya kemampuan melihat ini foreign body enggak, ini benda asing enggak sih? Karena dia sama menyerupai dengan struktur sel kita yang normal gitu. Nah, kalau NK cell ini itulah salah satu kelebihannya, dia mengerti, oh ini itu bukan, makanya dia lebih aktif di orang-orang yang punya problem seperti kanker begitu. Itu aja sih tambahannya, Gaby. Thank you Kak Winda. Kak Winda jangan kemana-mana dulu ya, karena ini ada beberapa pertanyaan yang nggak beberapa sih, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab secara medis juga. Tapi sebelumnya ada yang raise hand, boleh silahkan. Ya, halo. Jadi siapa tuh? Baik.
Saya bukan ya? Oke. Sahabat bagi kita semua. Ya, saya tadi. Baik, Ya, silakan Kak. Jadi gini Kak Gaby, saya ini orangnya sangat suka dengan makanan dan minuman berenergi sama obat-obatan penambah stamina. Karena memang kondisi kerja saya yang membutuhkan saya harus selalu standby dan harus tetap terjaga 24 jam. Nah, pertanyaan saya, apakah makanan dan minuman berenergi sama obat-obatan penambah stamina itu termasuk probiotik atau yang tadi itu? Dan juga apakah makanan-makanan tersebut penyebab dibiosis ya tadi? Dibiosis. Iya. Mohon penjelasannya Kak, terima kasih. Oke. Jadi pertanyaannya apakah makanan-makanan dan lebih banyak minuman kali ya penambah energi itu termasuk probiotik atau bukan? Oke. Jawaban dari saya kalau misalnya itu adalah minuman yang bisa didapatkan di kaleng ya, bisa dibeli bebas, itu bukan probiotik. Jadi secara term juga probiotik itu kalau minumannya ditambahkan mikroorganisme di dalamnya. Sekarang kita lihat apa sih yang ada di dalam energy drink sampai dia bisa memberikan energi ya. Ternyata di dalamnya bukan mikroorganisme kalau setahu saya ya, kalau minuman-minuman seperti ini, yaitu yang ada di chat, dia itu bisa, yang pertama itu bisa menambah power karena di dalamnya, kalau saya nggak salah ada kafeinnya. Jadi dia bekerja lewat zat-zat seperti kafein, ada juga di dalamnya ada gula tentunya, kemudian ada sih zat-zat alami yang memang kerjanya untuk dia ini hubungannya ke saraf jadinya untuk memicu, merangsang pekerjaan saraf supaya kita lebih berenergi. Ada hubungannya dengan microbiome? Nggak ada, karena di dalamnya pun nggak ada tambahan dari mikroorganisme atau bakteri baik. Gitu. Semoga menjawab. Terima kasih. Bang Maruli tadi ya? Oh iya. Ya. Oke, saya mungkin ada juga pertanyaan mungkin Gaby. Pertanyaan yang pertama adalah saya pengen lebih mengerti B12 sih sebenarnya memang sering dengar tapi belum paham betul gitu ya apa fungsi B12 di dalam tubuh kita gitu ya. Memang saya udah beberapa kali dengar seminar, pernah dengar kalau benar ada yang bilang kalau kita benar-benar kehilangan atau nggak punya B12 itu berbahaya juga gitu ya, bisa mengakibatkan kematian juga gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari B12 ini gitu dan sehubungan dengan apa tadi ya, makanya saya mungkin lebih milih bertarak juga, belum vegetarian karena itu tadi kekhawatirannya ya, kalau vegetarian ini kan kita harus benar-benar tahu kombinasinya gitu ya, sehingga kita semua vitamin yang dibutuhkan tubuh ya kita tercukupi gitu ya. Nah, mohon dijelaskan aja. Yang kedua adalah saya mau nanya perihal kalau kita minum yogurt tadi ya, yang coba dibilang iklannya tadi, itu sebenarnya di dalam itu ditanamkan bakteri baiknya, atau itu sebenarnya merawat bakteri baik di dalam tubuh kita, atau dia udah ditanamkan di dalam minuman itu untuk apa namanya? Maksud saya minuman yogurt itu untuk memperbaiki mikrobiom di dalam tubuh kita, atau minuman itu sudah ditanamkan bakteri baik. Jadi kita minum jadi kayak menambah bakteri baik di dalam pencernaan kita, atau merawat bakteri baik di dalamnya, mungkin itu sedikit lebih. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ruli pertanyaannya. Untuk vitamin B12 sendiri, dia fungsi utamanya ada yang pertama, dia untuk membuat sel darah merah.
gitu. Jadi dia sangat penting untuk pembentukan sel darah merah. Kemudian biasanya ini akan selalu berhubungan dengan fungsi saraf. Dia akan melindungi juga sel-sel saraf dan juga untuk sintesis DNA. Itu pentingnya. Dan memang walaupun tubuh kita memproduksi mikrobiom kita akan membantu sintesisnya, tetap aja kita butuh dari makanan juga kan. Nah, tadi kalau ditanya gimana ya kalau vitamin B12, karena biasanya kalau misalnya ada masalah-masalah saraf, kalau tidak bisa tambahkan, itu biasanya akan disarankan juga untuk konsumsi vitamin B12 gitu, dan vitamin B kompleks lainnya. Karena memang fungsi utamanya untuk itu. Nah, tapi ini aku mau share sedikit ya. Di Indonesia itu kan kita punya yang namanya Badan Standar Nasional Indonesia, BSNI, ya kan? BSNI kan yang maksudnya yang klaim standar-standar di Indonesia. Nah, BSNI udah mengklaim, ini saran aja supaya kita nggak perlu ragu-ragu lagi untuk mau misalnya vegetarian gitu, mengklaim bahwa dari tempe pun kita bisa mendapatkan vitamin B12. Coba ya nanti aku share artikel dari BSNI untuk tempe. Judulnya adalah Tempe Persembahan Indonesia untuk Dunia. Ini aku sambil share. Kemudian pertanyaan tentang yogurt tadi, apakah bakteri yang ada di yogurt itu memperbaiki mikrobiom atau menambah? Jadi mikrobiom itu sendiri kan isinya bakteri-bakteri baik ya kan? Jadi konsumsi yogurt itu menambah bakterinya. Itu sepengetahuan aku ya. Jadi dia adalah bala bantuan. Tanpa yogurt pun kita masih bisa gitu loh. Jadi nggak harus probiotik dari yogurt, tapi yogurt juga akan memberikan bala bantuan untuk mikrobiom dalam tubuh kita. Jadi kayak ada tentara tambahan gitulah. Begitu. Semoga menjawab. Yang di chat ya. Ya, itu ada KGB di chat, aku bacain ya. Jadi pertanyaannya dari PA Melati, mau tanya tentang makanan apa yang bisa membuat kita tidur nyenyak biar nggak insomnia. Lalu yang kedua dari Grace, pertanyaannya, selain tempe, makanan apa saja yang dapat memproduksi vitamin B12, Kak? Oke, selain tempe, apa sumber vitamin B12? Oke, jadi aku jawab yang itu dulu deh karena lagi bahas vitamin B12. Vitamin B12 ini kan dia harus diproduksi oleh makhluk hidup dan oleh sejenis mikroba. Nah, yang sejauh ini diteliti yang mengandung vitamin B12 itu ada daging-dagingan, maksudnya dari hewani, karena mereka juga ada gitu mikroorganisme yang membantu produksi vitamin B12 ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari di jurnal-jurnal pun sedikit gitu yang menjadi sumber vitamin B12 untuk makanan-makanan nabati kecuali sudah difortifikasi. Fortifikasi itu ditambahkan. Nah, itu memang diakui di jurnal-jurnal kesehatan yang diterbitkan juga oleh peneliti-peneliti Advent, bahkan di Amerika pun mereka masih membutuhkan suplemen makanan untuk vitamin B12 karena memang sedikit. Kalau hewani itu adalah sumber vitamin B12 ya. Ini saya bicara ini fakta ya, saya tidak mengencourage untuk makan sesuatu, untuk makan daging supaya dapat vitamin B12, tapi memang ada di makanan daging dan kita bisa memilih sumber mana yang kita mau pakai sebagai sumber vitamin B12 kita. Pertanyaan berikutnya adalah apa aja sih makanan yang membantu kita tidur lebih nyenyak? Berarti makanan-makanan apa aja sih yang membantu kita untuk menghasilkan melatonin? Makanan-makanan yang
membantu kita untuk menghasilkan melatonin itu nggak jauh beda sama makanan-makanan yang membantu kita menghasilkan serotonin. Nah, tapi ada top food yang bisa membantu kita menghasilkan asam-asam amino yang membantu kita membentuk serotonin dan melatonin. Di antaranya ada labu. Ini top food ya. Jadi mereka ini menghasilkan triptofan. Nah, aku share aja deh biar kebayang. Nah, ini dia. Kebaca nggak? Bentar. Ini dia makanannya. Nah, ini perjalanannya. Jadi nggak serta-merta menghasilkan melatonin, tapi dia pertama menghasilkan yang namanya triptofan dulu. Tuh, asam amino itu ya, triptofan. Nah, apa aja yang menghasilkan triptofan? Itu ada labu, ada rumput laut, ada chia seed, ada sesame seed, ada biji-bijian lain, ada tahu, ada oats. Ini diambil dari bukunya Dr. Neil Nedley, sumber makanannya. Nah, kemudian dari sinilah akan diubah ya bentuknya menjadi serotonin, yang akan diubah lagi menjadi melatonin. Begitu perjalanannya. Tapi sumber utamanya asam aminonya dulu, triptofan. Tuh, labu, rumput laut, chia seed, tahu juga bisa. Oke. Pertanyaan. Lanjut KGB, ini ada 2 pertanyaan, satu dari Tante Teli. Boleh dijelaskan zat apa yang terkandung di dalam mentega dan daging, dan zat apa yang tidak baik untuk bagi tubuh manusia. Lalu yang private chat, ada yang nanya inisialnya A. Dia nanya kalau dia tuh kebiasaan makan tempe tahu. Nah, itu resiko tinggi nggak terhadap asam urat? Atau adakah takarannya untuk mengkonsumsi, soalnya kan itu makanan sejuta umat, tempe tahu. Oke. Apa yang ada, pertanyaan yang pertama dulu ya, ini yang tentang mentega tubuh manusia. Oke, di mentega dan daging, kalau hal yang sama di dalamnya, itu ada yang namanya rantai lemak jenuh, di mana rantai lemak jenuh itu akan sangat susah untuk dicerna, dan dia biasanya akan, kalau untuk kesehatan ya, nggak cuma untuk pencernaan kan ya, dia akan bisa menimbulkan lesi. Apa itu lesi ya? Akan mudah menyakiti pembuluh darah kita, itu yang pertama. Termasuk juga kepada dinding-dinding dalam pencernaan kita. Dan menurut beberapa penelitian, lemak yang dihasilkan dari lemak jenuh yang terdapat dalam mentega itu kan sebenarnya lemaknya trans ya, tapi itu dari lemak jenuh, dan juga daging itu akan menimbulkan symptoms atau gejala-gejala seperti bloating atau juga rasa tidak nyaman pada perut, karena memang makanan-makanan ini akan susah dicerna oleh perut kita gitu, dan akan bisa melukai dinding usus kita seperti itu. Kalau misalnya ini diambil juga dari roh nubuat ya, makanan-makanan yang seperti itu kan akan dicerna masuk ke dalam darah kita dan menghasilkan darah yang tidak baik. Itu kata roh nubuat. Bisa dibaca di bab 3 dan bab 4 buku Pola Makan dan Diet, atau kalau malas baca bisa nonton di YouTube. Uni Indonesia Kawasan Barat. Oke. Dan kalau daging ya banyak hal ya, nggak cuma lemak. Kalau tadi digabungkan sama itu adalah lemaknya. Kalau daging sendiri, salah satu yang berhubungan sama apa yang kita bahas juga adalah hormon gitu. Ketika daging mau dijagal, di slaughter,
itu mereka akan menghasilkan hormon-hormon stres juga yang berikutnya akan kita makan. Makanya coba deh kalau misalnya kita mau coba sendiri nih, bener apa enggak ya makanan kita pengaruh sama emosi kita, dicoba sendiri. Apakah makanan-makanan yang daging itu kalau kita tinggalkan akan membuat mood kita atau perasaan kita menjadi lebih baik. Oke. Pertanyaan berikutnya. Agak banyak ya, emang kalau selesai seminarnya cepat jadi agak banyak pertanyaannya ya. Aduh, saya kayak sidang tesis ini perasaannya, banyak pertanyaan. Oke, aku baca lanjut ya Bang. Mikrobiom yang masuk melalui makanan kita bisa terpengaruhi oleh cara kita mengolah makanannya. Kalau misalnya dimasak terlalu lama, suhu terlalu panas, apakah bisa membunuh mikrobiom? Atau lebih baik kalau dimakan mentah saja? Ya. Yang kita dapatkan dari makanan itu bukan mikrobiom. Yang kita dapatkan dari makanan ya, ini bukan makanan tadi sumber probiotik ya. Kalau sumber probiotik itu kan tadi memang sengaja ditambahkan. Dan itu prosesnya itu adalah mendapatkan bakteri, makanya dia matang. Maksudnya makanya dia bisa dimakan seperti kimchi, seperti tempe, itu kalau nggak ada proses itu nggak jadi tempenya. Tapi kalau maksudnya adalah makanan-makanan kita biasa, jadi bukan mikrobiomnya yang ada dari makanan kita, tapi yang kita ambil adalah seratnya, gitu. Dan apa yang bisa pengaruh sama serat kita? Kalau misalnya cara pengolahan makan sih akan lebih pengaruh kepada vitamin ya. Vitamin itu yang lebih rentan terhadap panas. Tapi sejauh yang saya pelajari, sejauh kita masaknya masih cara masak biasa aja sih, kita masih akan mendapatkan serat yang cukup. Gitu. Oke, asam urat ya. Baiklah, ini akan banyak sekali ditanyakan ya. Saya tahu ada beberapa dari kita yang kalau cek kesehatan asam uratnya tinggi ya. Bagaimana kalau makan tahu tempe setiap hari? Nanti asam urat kan? Jadi iya, jadi gini, tempe tahu, sayuran-sayuran hijau itu mengandung purin, namanya purin. Kalau misalnya tubuh kita sensitif terhadap purin, purinnya udah terlalu banyak, dia akan menghasilkan asam urat, itu hasil metabolismenya. Cuman ini sesuatu yang saya pelajari ya, ini textbook, ini sesuatu yang saya pelajari sepengalaman saya dengan pasien dan juga orang-orang terdekat yang ada asam urat. Ada makanan-makanan yang lebih sensitif dimakan untuk menimbulkan asam urat atau tidak. Jadi bisa dicoba-coba apakah tahu tempe yang setiap hari itu menimbulkan langsung asam urat atau enggak. Enggak cuma tahu tempe ya, ada kacang-kacangan juga, ada beberapa ikan, jenis ikan yang pengaruh. Saya ambil contoh boleh Bu? Boleh ambil contoh mama saya ya. Mama saya ini juga ada asam urat gitu ya. Di rumah kita kan yang tersedia cuma tahu tempe dan beberapa jenis kacang-kacangan. Kita alternate lah di rumah, ada tahu, ada tempe, kadang kita ada kacang tanah juga, kadang kita punya kacang hijau, kacang merah, kita ganti-gantian lah di rumah. Nah, satu kali ada kacang-kacangan yang dinilai bagus di mata dunia. Ada kacang-kacang almond, ada walnut, ada apa lagi ya? Kacang-kacangan seperti itu. Nah, ternyata untuk ibu saya, kacang-kacangan seperti itu yang memicu untuk ada gejala asam uratnya. Nah, ini juga saya pernah konsultasikan sama senior-senior saya waktu praktek di rumah sakit. Kalau misalnya orang ikut semua nggak boleh makan tahu, tempe, sayur, dan makan makanan lainnya, terus mau makan apa? Saya sering juga jumpai orang-orang yang akhirnya cuma makan nasi sama sayur-sayuran yang paling wortel dan gak mau makan lauk, akhirnya kekurangan gizi. Nggak bisa seperti itu juga. Jadi caranya adalah yang pertama kita harus tahu makanan-makanan apa yang memicu. Itu yang pertama. Kalau tahu tempe nggak memicu,
berarti bisa kita konsumsi lebih sering. Yang kedua, setiap hari juga tidak dianjurkan dalam artian untuk variasi, bukan berarti nggak boleh setiap hari ya, tapi untuk variasi. Jadi lebih baik nggak tiap hari tahu kacangan lain yang manfaatnya bisa kita rasakan. Ya kalau takut alternate aja. Hari ini kacang hijau, besok kacang lain, tahu tempe. Gitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Gibi. Ini juga ada tambahan dari Om Roni. Bagi vegan, usus 12 jari atau 2 denum memproduksi vitamin B12. Sejak awal makanan manusia adalah vegan dan mereka tetap terpenuhi vitamin B12-nya. Nah, sekarang ini source makanan itu memang ada tambahan dari hewani juga, yaitu sebagai tambahan vitamin B12 seperti yang dibilang Kak Gibi tadi. Betul. Tuhan udah kasih makanan-makanan itu sejak awal dalam tubuh kita, dan plus Tuhan kasih teman-teman kecil di dalam tubuh kita. Tuhan udah bilang makanan kita dari penciptaan adalah buah-buahan, sayur-sayuran, padi-padian, kacang-kacangan. Nggak mungkin Tuhan biarkan kita sakit. Jadi kalau teman-teman mau coba untuk kembali ke makanan kita di masa penciptaan, gak usah takut kekurangan vitamin B12, kekurangan asam amino, kekurangan zat besi, gak usah takut. Karena itu makanan yang udah Tuhan siapkan untuk kita. Lain hal kalau misalnya kita udah vegetarian tapi dalam makanan kita nggak lengkap gitu ya. Setiap kita makan ada nasi, sayur, dan lauk dengan porsi yang pas, itu akan memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau kita pagi makan bubur, apalagi kalau saya ya udah vegetarian, makannya bubur ayam nggak pakai ayam gitu ya, cuman bubur kacang cakulnya makan nasi goreng. Malamnya makan mie ayam, nggak pakai ayam, sawinya sejumput. Nah itu nggak mungkin walaupun saya ya. Jadi memang kalau mau vegetarian harus lengkap nasi, sayur, lauk setiap hari, setiap makan. Gitu. Oke, terima kasih Kak Gibi atas penjelasannya. Boleh bertanya ini? Oh ya, silakan Om. Tadi saya sudah bahas ini mengenai vitamin B12, saya sudah posting tadi, sudah dibaca, terima kasih. Memang untuk kita yang vegan, jangan khawatir, itu aja, asal di komposisi makanannya komplit, itu komplit tersedia. Tuhan sudah menyediakan semua nutrisi kita lengkap, hanya masalah kita di zaman sekarang ini yang meragukan bahwa tubuh kita tidak bisa menyediakan vitamin B12. Itu saja, itu tambahannya tadi sudah diterangkan. Nah, ini saya ingin tanya sedikit mengenai probiotik tadi. Probiotik, masalah probiotik. Untuk kita, kan sering kita membicarakan kita kekurangan makan, kita takut kekurangan ini. Bagaimana kalau kelebihan untuk mengatasi kelebihan ini? Nah, saya tanyakan ke Gaby, untuk yang kelebihan ini paling bagus prosesnya adalah fasting atau puasa. Nah, kira-kira efek daripada fasting atau puasa ini, bagaimana dengan probiotik yang ada di dalam usus? Bagaimana kira-kira prosesnya? Karena fasting ini sebenarnya sangat baik untuk kita ya. Kita sering bicara kekurangan gizi, tapi kita nggak pernah memikirkan kalau kelebihan gizi bagaimana mengatasinya. Karena ini sangat mempengaruhi kita. Kita ini hidup di sekarang kebanyakan sudah kelebihan gizi. Ya, orang obesitas sekarang karena kelebihan makanannya. Harusnya bagaimana mengatasinya, seperti itu juga. Kalau ya. Oke, tanggapan saya yang pertama, terima kasih Om Ronius sudah bertanya bagaimana kalau kita kelebihan gizi. Tapi aku mau koreksi sedikit ya. Fasting itu bukan cara kita untuk diet. Itu bukan sesuatu yang kita bisa. Jadi gini, untuk pola makan, fasting itu kalau di ilmu yang saya pelajari, ada yang namanya fasting full day kan, ada yang intermittent, tapi itu bukan untuk diet ya. Tapi ada guna fasting yang lain, ada. Salah satunya cleansing. Nah, tadi kita pelajari bahwa microbiome itu dia sangat mudah akan mudah berubah.
ya, komposisinya akan mudah berubah. Nah, salah satu yang bisa kita coba adalah dengan cleansing, di mana kita bisa mengistirahatkan tubuh kita dan juga mikrobiom kita dari makanan-makanan yang tidak sehat, gitu. Dengan demikian kita bisa reset. Ketika kita kembali memperkenalkan makanan-makanan yang sehat, maka kayak di reset aja gitu. Usus kita di reset, mikrobiom kita juga dengan diperkenalkan makanan baru secara intens gitu ya. Misalnya kita awalnya suka makanan berlemak, kemudian kita mau switch, itu bisa diperkenalkan. Kalau tujuannya kalau selain untuk kerohaniannya kita mau cleansing, kita mau reset badan kita dengan puasa, ya itu ada manfaatnya. Tapi kalau untuk mengatasi kelebihan berat badan, walaupun pasti akan turun berat badannya ya kalau kita puasa terus-menerus, tapi yang lebih disarankan adalah switch makanannya. Gitu. Kalau tanggapan dari aku. Maksudnya ini kalau mau diet ya, kalau mau diet jangan nggak makan terus-menerus gitu. Kalau kita mau coba intermittent fasting, itu sebenarnya sesuai juga sama apa yang kita pelajari di Roh Nubuat. Ini yang Om Roni maksud fasting yang full day gitu atau fasting yang seperti apa? Kalau untuk yang sakit nggak dianjurkan memang untuk fasting. Ini untuk yang normal aja. Ya, seperti itu sih. Tadi saudara Holy Supit di open mic, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Pertanyaan ya. Tadi sorry saya terlambat masuk, tapi mungkin nggak tahu ini udah dibahas atau belum. Pertanyaan sedikit aja. Soal kita konsumsi vitamin ya, vitamin itu apakah ketika kita konsumsi setiap hari dia itu habis, besok kita harus konsumsi lagi, atau dia ketika diserap tubuh itu bertahan beberapa lama sih? Karena gini, dalam beberapa case informasi sekarang yang beredar kan, kalau untuk penyembuhan COVID misalnya kan, kalau untuk treatment COVID-nya itu kita mesti konsumsi vitamin C ya, vitamin C 1000 mg setiap hari. Entah ini benar apa enggak, tapi konfirmasinya begitu. Misalnya 500 ya, 1000 gram setiap hari bagi mereka yang infected ya. Tapi mungkin bagi yang belum ya bisa jaga dengan maintain 500 setiap hari gitu ya. Nah, pertanyaan saya apa ketika diserap tubuh itu memang setiap hari habis gitu ya. Sehingga kita mesti konsumsi setiap hari gitu kan dan ini berlaku untuk semua vitamin. Apakah seperti itu? Sehingga kita memang harus konsumsi setiap hari vitamin apapun itu kita harus setiap hari karena ketika kita konsumsi hari itu besok habis gitu ya. Terima kasih. Oke, untuk beberapa gini, vitamin itu apakah habis setiap hari? Konsepnya nggak yang apa yang kita makan itu yang kita keluarkan ya. Jadi ini setiap hari tubuh dan vitamin itu membantu pekerjaan tubuh kita, ya kan? Sama seperti kalau kita pakai mesin setiap hari dan dia butuh bensin setiap hari, ya seperti itulah vitamin dalam tubuh kita. Kenapa ada rekomendasi harian 1000 mg? Apakah itu habis dalam 1000 mg? Setiap hari habis gitu. Nah, rekomendasi harian itu ada 1000 mg itu berdasarkan bagaimana tubuh kita memerlukannya setiap hari. Gitu. Tapi disimpan atau enggak, vitamin itu kan di metabolisme. Makanya vitamin itu bisa keluar lewat sistem ekskresi kita. Kalau misalnya contohnya vitamin C dan vitamin larut air seperti vitamin B, vitamin C itu kan larut air. Ketika sudah dipakai oleh tubuh, sisa metabolismenya atau kelebihan vitamin C-nya akan keluar melalui air seni kita. Itulah kenapa kita ada rekomendasinya setiap hari, karena kita butuh setiap hari dan dia di metabolisme keluar setiap hari.
Kalau vitamin-vitamin larut lemak, dia akan lebih bertahan dalam tubuh kita. Contohnya vitamin A, D, E, dan K itu akan lebih tahan di dalam tubuh kita. Jadi kemungkinan masih disimpan di dalam tubuh kita. Tapi untuk tadi dibilang, kenapa harus 1000 mg per hari? Karena itulah rekomendasi dasar kebutuhan tubuh kita sendiri nih, kita lagi untuk tetap optimal itu segitu, itu kita butuhnya. Jadi kalau misalnya kelebihan kesimpan, kalau misalnya habis di metabolisme ya dia akan habis dan keluar bersama sistem ekskresi kita. Oke, sorry sedikit lagi ya. Ini kan dia dosisnya 1000 mg sehari gitu ya. Ini khususnya vitamin C yang untuk yang COVID ini. Artinya kalau dia di dosis 1000 mg, imun atau virus ini dia tidak akan tembus. Katakanlah seperti itu karena standarnya 1000 gitu ya. Apakah ketika dia turun dan tubuh kita yang lain itu lemah sehingga imun kita akan turun dan virus ini akan lebih cenderung untuk bisa masuk. Tapi kalau dia bertahan di 1000 tuh nggak bisa. Apakah seperti itu? Makasih. Oke, jadi kita harus kembali lagi bahwa vitamin C itu bukan obat anti COVID. Vitamin anti COVID. Kita harus kembali lagi apa sih gunanya vitamin C? Kenapa kita butuh certain amount? Kenapa kita butuh amount tertentu? Karena vitamin C itu punya fungsi lain. Bukan sebagai anti COVID, tetapi singkatnya adalah vitamin C yang cukup akan menunjang sistem imun tubuh kita. Nah, sistem imun tubuh kita ini kan banyak sekali ya penunjangnya, vitamin C, vitamin E, vitamin D juga sekarang kalau kita mau lihat penelitiannya sangat dibutuhkan untuk optimalisasi sistem imun. Itu kenapa kita dianjurkan juga di COVID-19 pandemic ini untuk berjemur. Ya kan? Bukan sebagai obat pencegah COVID kalau kurang kita kena COVID-19, tapi sebagai penunjang sistem imun tubuh kita. Yang kita terserang COVID-19 adalah ketika sistem imun kita lemah gitu. Makanya kita berupaya sekuat tenaga, baik itu dari vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin B, vitamin lainnya, mineral lainnya, zat gizi lainnya, supaya sistem imun tubuh kita ini bekerjanya tetap optimal. Seperti itu. Ya, jadi kalau mau dibilang kurang kena COVID-19, nggak directly seperti itu. Oke, terima kasih Kak Bibi. Apakah ada pertanyaan lain? Bang Jody, kalau ada pertanyaan boleh japri. Udah 7 baik. Kita harus mendengarkan renungan tutup sahabat. Siap, silakan Bu Elmore Wagyu. Baik, selamat sahabat. Sekali lagi saya ucapkan pada kita semua untuk menjelang penutupan sahabat kita pada hari sahabat ini. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan pada saya untuk membawakan renungan untuk sahabat dari firman Tuhan. Saya akan share screen. Oke, mudah-mudahan sudah bisa terlihat. Oke, renungan tutup sahabat untuk sahabat hari ini saya ambil dari buku Kejadian 25 ayat 19-34 dan Kejadian 27 ayat 1-40. Kemudian dari buku Roh Nubuat Para Nabi dan Bapa volume 1 halaman 179 sampai 185. Mungkin ini sesuatu cerita yang sering kita dengarkan dan sudah familiar di diri kita masing-masing. Saya berikan judul untuk renungan untuk sahabat kita adalah hal besar yang kelihatan kecil. Sebuah perenungan tentang sebuah keluarga, semangkuk kacang merah dan sebentuk berkat. Jadi kita tahu cerita ini cerita tentang siapa. Cerita ini adalah mengenai cerita Yakub dan Esau atau Esau dan Yakub. Kita tahu bahwa ada pertentangan yang terjadi antara Esau dan Yakub. Dan pertentangan itu sebenarnya terjadi kalau kita melihat dari segi kemanusiaan, maka
pertentangan itu sebenarnya didasari oleh sesuatu hal yang dianggap kecil, tetapi itu merupakan sesuatu hal yang cukup besar. Kalau kita melihat masing-masing pribadi yang terdapat dalam cerita ini, kita mendapati ada 4 sosok, yaitu Esau, Yakub, Ishak, dan Ribka. Kalau kita melihat Esau dalam buku Roh Nubuat, volume 1 halaman 179 alinea kedua, dikatakan bahwa Esau itu merupakan seorang yang bertumbuh dalam sifat pemanjaan diri. Dia tidak tahan dengan hal yang menyengkang hidupnya. Ia menyukai satu kebebasan yang buas, dan sejak kecil ia memilih menjadi seorang pemburu. Dan dia merupakan anak emas dari Ishak. Ini kalau kita melihat dari sisi Esau. Kalau kita melihat dari sisi Yakub, Yakub itu adalah seorang yang penuh dengan pemikiran. Dia rajin dan bertanggung jawab, senantiasa memikirkan lebih banyak tentang masa depan, lebih banyak daripada yang sekarang ini. Kemudian dia merasa puas untuk tinggal di rumah. Dia sibuk memelihara kawanan domba serta bercocok tanam. Dia tabah, hemat, dan pandangannya yang jauh ke depan. Dia memiliki kasih yang dalam, perhatiannya terus-menerus, dia lemah lembut, dan dia merupakan kesayangan daripada ibunya. Jadi kalau kita perhatikan, Esau itu kesayangan ayahnya, dan Yakub itu adalah kesayangan daripada ibunya. Kalau kita melihat Ishak ini adalah sosok ayah yang menceritakan pengalaman hidupnya, gitu ya, beserta dengan hal-hal yang Tuhan sudah sampaikan kepada dia dan dia teruskan kepada anak-anaknya. Termasuk di sini Ishak memberitahukan mengenai hak kesulungan. Dan Ishak sudah menyatakan di dalam cerita kepada anak-anaknya bahwa Esau sebagai anak sulung itu adalah seorang yang berhak kepada hak kesulungan itu. Yakub tidak. Esau adalah seorang yang berhak. Kalau kita lihat Ribka, sosok yang keempat dalam cerita ini, Ribka itu mengingat akan kata-kata malaikat, dan ia dapat membaca dengan pandangan yang lebih jelas daripada suaminya akan tabiat anak-anak mereka. Dia bisa melihat, Esau itu anaknya begini, dan Yakub itu anaknya begini. Dan ia merasa yakin bahwa pusaka perjanjian ilahi itu dimaksudkan bagi Yakub. Karena dia tahu seperti itu, maka dia mengulangi kepada Ishak kata-kata malaikat tersebut. Tetapi apa tanggapan daripada Ishak? Kasih daripada Ishak itu tetap kepada anak sulungnya dan tidak tergoyahkan dengan hal-hal yang diberitahukan oleh Ribka kepada Ishak. Oke, itu kita melihat 4 sosok yang ada di dalam cerita ini. Nah sekarang apa masalahnya sebenarnya? Masalah sebenarnya adalah cuma satu. Cerita yang paling satu poin penting di dalam cerita ini adalah mengenai hak kesulungan. Ini bisa kita katakan mungkin inilah penyebab dari cerita ini gitu ya. Kalau kita melihat hak kesulungan dalam Alkitab, hak kesulungan itu mungkin saya buat menjadi 3 poin, mungkin ada beberapa tambahannya. Salah satunya adalah dia menjadi imam dalam keluarga, kemudian dia bisa mendapatkan otoritas ilahi dari ayahnya dalam hal kepemimpinan dan juga nama keluarga. Dan mengenai warisan yang dimiliki oleh keluarga itu, maka anak sulung itu bisa mendapatkan warisan sebanyak 2 kali lipat dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Nah, inilah poin dari hak kesulungan ini. Nah, tetapi kalau kita mau melihat sudut pandang dari Esau dan Yakub dalam melihat hak kesulungan, itu ternyata berbeda. Ketika kita melihat sebuah hak kesulungan di dalam kacamata Esau, maka kita bisa melihat di dalam tulisan Roh Nubuat ya, di dalam halaman 180 dikatakan bahwa Esau itu nggak suka kepada hidup pengabdian. Esau itu tidak punya kecenderungan terhadap hidup keagamaan. Tuntutan yang menyertai hak kesulungan dalam perkara rohani itu adalah suatu kekangan dalam dirinya. Dia rasa seperti itu. Dan hukum Allah
itu dianggap sebagai kuk perhambaan dari Esau. Dia merupakan orang yang sifatnya itu memanjakan diri, dan dia mau mengikuti kemauan hatinya, dan kebahagiaan yang dia rasakan adalah kalau saya bisa berkuasa, saya bisa melakukan kepelesiran, saya bisa melakukan pesta pora, bermegah-megahan dalam kebebasan yang tidak ada batasnya. Maka Roh Nubuat katakan bahwa kehidupan Esau itu adalah sebuah kehidupan yang buas. Saya tidak bisa membayangkan sampai Roh Nubuat mengatakan bahwa kehidupan itu buas. Sebaliknya, kalau kita melihat dari kacamata Yakub, maka Yakub dia dalam dirinya hanya menginginkan saja hak kesulungan itu. Dia tidak berhak. Dia tahu bahwa dia tidak berhak. Tapi dia mengingini hak kesulungan itu dan dia rindu untuk memiliki itu. Sehingga Roh Nubuat mengatakan bahwa ketika Yakub itu diberitahukan oleh ibunya mengenai hak kesulungan itu akan jatuh kepadanya, rasa kerinduan itu muncul lebih dalam. Bukan hak untuk memiliki kekayaan bapaknya yang ia inginkan, hak kesulungan dalam perkara rohanilah yang diidam-idamkannya. Apa itu perkara rohani yang diidam-idamkan? Untuk berhubungan dengan Allah, untuk mempersembahkan korban penebusan bagi keluarga, untuk menjadi leluhur umat pilihan termasuk Mesias, dan untuk mewarisi harta yang baka yang tercakup dalam berkat perjanjian itu. Itulah kesempatan dan kehormatan yang dirindukan oleh Yakub. Dan pikiran itu tertuju selalu kepada masa depan dan berkat-berkat yang tidak kelihatan. Kita tahu cerita bahwa Yakub dan Esau berdialog mengenai hak kesulungan. Dan pada akhirnya Esau memberikan hak kesulungan itu hanya demi semangkok kacang merah. Sesuatu hal yang sederhana, tetapi tidak dipikirkan lebih dalam oleh Esau. Roh Nubuat mengatakan dengan demikian Esau telah menghinakan kesulungannya, hak kesulungannya. Alkitab mengatakan di dalam Kejadian 25 ayat 34, Esau itu memandang ringan hak kesulungan. Mungkin kalau memandang ringan masih biasa kata-katanya. Tetapi kalau Roh Nubuat mengatakan bahwa Esau itu telah menghinakan hak kesulungannya. Berarti memang dia tidak menganggap apa-apa. Suatu pemberian dari Tuhan. Nah, dengan menyerahkan itu, sekarang ia merasa lega dan jalan itu tidak terhalang lagi sehingga dia dapat berbuat sesuka hatinya. Untuk mengikuti apa? Mengikuti kehidupan yang buas tadi. Singkat cerita, tiba saatnya Yakub bertemu dengan ibunya dan Esau bertemu dengan bapaknya. Esau bertemu dengan bapaknya supaya Ishak ini memberikan berkat kepada Esau. Sehingga Ishak menyuruh Esau untuk membuatkan sebuah daging buruan. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa ketika Ribka mengetahui rencana itu, maka kalau kita baca di dalam buku Roh Nubuat ini, kita bisa menganggap Ribka ini sebagai seorang yang memiliki strategi yang cukup baik. Strategi yang cukup baik. Ketika dia mendengar berita itu, bahwa Esau ingin diberkati oleh Ishak, maka dia menyuruh Yakub mengambil 2 anak kambing. Dia mengolah anak kambing itu menjadi makanan. Dia mengambil pakaian Esau dan menyuruh Yakub untuk memakainya. Dia mengenakan kulit anak kambing kepada leher dan kedua tangan Yakub. Dan ini yang terpenting. Ribka meyakinkan dan memberikan jaminan kepada Yakub bahwa rencana ini akan berhasil. Dalam Alkitab sampai dikatakan bahwa biarlah aku yang menanggung kutuk ini. Ribka katakan kepada Yakub. Tetapi apakah Yakub ini langsung melakukan hal yang disuruh oleh Ribka, oleh ibunya? Ternyata tidak. Kalau kita baca selengkapnya di dalam buku Roh Nubuat, Yakub tidak terus sepakat dengan rencana yang digariskan oleh ibunya. Pemikiran tentang menipu bapaknya menyebabkan hatinya itu merasa susah.
ia merasa bahwa dosa yang besar seperti itu akan mendatangkan suatu kutuk gantinya berkat. Dia bergumul di dalam dirinya bahwa, aduh, saya nggak bisa melakukan seperti ini. Dosanya sangat besar. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Kejujurannya itu dikalahkan dan ia pun mulai melaksanakan anjuran ibunya. Sekali ia berada di hadapan bapaknya, ia merasa telah pergi terlalu jauh untuk kembali. Dan ia pun memperoleh berkat yang diinginkannya itu melalui tipu daya. Ini mungkin satu hal yang merupakan pergumulan Yakub yang paling besar saat itu. Dia mau menuruti orang tuanya, tetapi hal yang dilakukan atau disuruh oleh orang tuanya itu dia rasa salah. Dia rasa tidak benar. Tetapi akhirnya dilakukan juga. Ya, dilakukan juga. Nah, apa akibat dari hal yang mereka lakukan? Akibat yang fatal adalah Yakub dan Ribka telah berhasil dalam maksud mereka, tetapi mereka hanya memperoleh penderitaan dan kesusahan oleh penipuan mereka. Memang di dalam perjanjian bahwa dikatakan Yakub itu akan menerima kesulungan itu, tetapi bukan dengan cara mereka, tetapi dengan cara Tuhan. Tapi dengan cara Tuhan. Apa akibat yang fatal bagi Ribka? Dalam Perawan Nubuat dikatakan, dengan rasa getir, Ribka menyesali akan nasihat yang salah yang telah ia berikan kepada anaknya. Inilah yang menyebabkan perpisahannya dengan anaknya dan semenjak itu ia tidak pernah melihat wajahnya lagi. Ini mungkin salah satu kondisi yang pahit sekali pada saat itu. Perpisahan antara Ribka dengan Yakub, anak yang paling dikasihinya. Perpisahan itu bukan perpisahan yang baik-baik dalam tanda kutip kehidupan sebagai keluarga ya. Tetapi perpisahan mereka itu harus diawali dan diakhiri dengan hal yang seperti ini. Ribka tidak pernah melihat lagi anaknya sampai dia meninggal. Sebaliknya apa yang dirasakan oleh Yakub? Saat ia menerima kesulungan itu, Yakub merasa terhukum oleh dirinya sendiri. Ia telah berdosa terhadap bapaknya, terhadap saudaranya, terhadap jiwanya sendiri, dan terhadap Allah. Di dalam 1 jam yang singkat saja ia telah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan penyesalan yang seumur hidup. Ini kita lihat ada akibatnya bagi Ribka dan bagi Yakub. Ketika esok kembali dari perburuan dan ia meminta berkat kepada bapaknya bilang tidak ada berkat lagi. Nggak ada berkat lagi. Dan apa yang dikatakan Roh Nubuat? Esau telah menganggap remeh berkat itu selagi masih ada dalam jangkauannya. Tetapi ia ingin memilikinya sekarang setelah itu hilang daripadanya untuk selama-lamanya. Segala kekuatan dari sifat alamiah yang penuh emosi dan nafsu itu sekarang bangkit. Kepedihan hati serta kemarahan itu hebat sekali. Dalam Alkitab sampai dikatakan bahwa di dalam Kejadian 27 ayat 34 dan 38, Esau meraung-raung dengan sangat keras. Esau menangis dengan sangat keras. Sampai dia bertanya 2 kali kepada bapaknya, "Bapak, berkatilah aku ini juga. Berkatilah aku ini juga." Tapi apa jawaban Ishak? Nggak ada lagi berkatnya. Semua sudah diberikan kepada Yakub. Semua sudah diberikan kepada Yakub. Bagaimana nasib Esau? Dalam Ibrani 12 ayat 16 dikatakan bahwa Esau itu adalah orang yang fasik. Ia mewakili orang-orang yang meremehkan nilai tebusan yang diadakan oleh Kristus bagi mereka dan mau mengorbankan hak sebagai pewaris sorga untuk memperoleh perkara-perkara duniawi yang akan binasa. Jadi Esau ini mewakili orang-orang yang meremehkan nilai tebusan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan kalau kita baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa orang fasik itu adalah orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan, yang berarti buruk kelakuan, jahat, dan berdosa sangat besar.
Itulah sampai kenapa Esau itu disebut sebagai orang fasik. Apa kira-kira yang bisa kita renungkan dari cerita yang sudah sering kita dengar ini? Ya, sudah sering diceritakan mungkin dari kita masih kecil, bagi kita yang hidup di keluarga Advent atau keluarga Kristen, bahwa banyak orang yang sedang menjual hak kesulungan itu untuk memanjakan nafsunya. Mungkin kita tidak sadar bahwa mungkin saja dalam kehidupan kita pernah berlaku seperti Esau. Ya, berlaku seperti Esau. Kesehatan kita dikorbankan, kesanggupan mental kita dilemahkan, sorga ditinggalkan, dan semuanya itu hanya ditukar oleh apa? Dengan apa? Untuk kepelesiran yang fana. Di mana kepelesiran yang fana itu adalah suatu pemanjaan yang sekaligus sifatnya melemahkan serta merusakkan pikiran dan badan kita. Dan sebagaimana Esau baru menyadari kebodohan dalam tindakan yang tergesa-gesa untuk menjual hak kesulungannya itu, setelah terlambat untuk dapat mengganti kerugiannya. Demikian juga pada hari Tuhan akan terjadi kepada mereka yang telah menjual hak mereka sebagai pewaris sorga untuk memperoleh pemuasan diri. Jadi ini renungan bagi kita dan bagi saya secara pribadi, ketika kita menjalani kehidupan kita dan kita menjalani kehidupan kerohanian kita, bahwa kita percaya bahwa kita sudah diberikan hak sebagai pewaris surga. Apakah kita mau menukar itu dengan hal-hal duniawi? Apakah kita mau menukar hal-hal itu dengan sesuatu yang fana? Tentunya hanya bisa kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Kita tidak bisa menjudge orang bahwa kita harus begini, kamu harus begitu. Saya harus begini, saya harus begitu. Hanya kita yang bisa menjawab itu di dalam kehidupan kita. Apakah kita yang sudah ditunjuk Tuhan sebagai pewaris sorga akan bertindak sebagai Esau, menukar hak kita untuk sesuatu yang fana, sesuatu yang merupakan hal-hal duniawi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.